Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real-time, cepat, aman, dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antarjemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor-impor lintas negara dengan sistem international freight management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan, atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point-to-point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia.
bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. Postpay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri berupa Postpay Agen. Postpay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. Postpay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial, sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan Postpay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. Postpay, emang paling ngerti kamu. Oke, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Mas Bang atau Pak Yehezkiel, beliau adalah seorang coach buku Rocket Marketing. Ini saya punya bukunya ini, luar biasa bukunya ini, buku Rocket Marketing. Karangan beliau juga seorang digital marketer. Saya juga beberapa kali ikut kelas beliau dan wah, ini keren juga nih. Saya minta jadi narasumber nih di Postpreneur kita yang ke-82. Mas Pak Yes ya, Pak Yes aja saya panggil ya, Pak Yes. Kegiatan webinar ini adalah kegiatan dari Pos Indonesia, Postpreneur namanya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan literasi bisnis para pelaku usaha UMKM dan juga para pelaku usaha BUMDes, koperasi, mahasiswa trainer maupun pelaku usaha lainnya termasuk ekspor. Nah, kegiatan ini gratis nih buat para pelaku di seluruh Indonesia yang join di webinar ini, karena informasi ini saya juga ads-kan di Facebook Ads ke seluruh Indonesia, dan saya sampaikan link Zoom-nya untuk bisa bergabung di webinar Postpreneur ini. Nah, tema-temanya banyak nih Pak Yes. Ada yang digital marketing, ada yang desain Canva, ada ChatGPT juga ada ekspor, ada tentang konten, ada TikTok, dan sebagainya. Dan ini kita berikan gratis buat para pelaku usaha, memberikan informasi awal, memberi akses. Kalau pendalaman tentang materi ini bisa saja menghubungi para narasumber yang bertalian, karena tentunya 1 jam, 1,5 jam itulah tidak cukup lah ya untuk materi yang sifatnya terlampau detail. Itu silakan menghubungi narasumber yang bertalian. Nah, Pos Indonesia saat ini mempunyai 2 platform digital, yaitu Pos Aja dan Postpay yang bisa di-download di Play Store. Kalau Postpay adalah layanan platform digital kita yang layanan keuangan, kemudian Pos Aja untuk layanan kurir. Jadi layanan Pos Aja itu bisa di-download di Play Store, tinggal teman-teman dapat benefit. Kalau di rumah tinggal entry saja, nanti ada petugas kita yang datang ke rumah untuk mengambil kirimannya. Itu Pos Aja, bisa untuk cek tarif, untuk para pembisnis online, kemudian bisa untuk tracking kiriman, itu melalui aplikasi Pos Aja. Nah, Postpay itu bisa untuk layanan kiriman uang, bisa kirim wesel, bisa kirim transfer ke bank. Itu aplikasi layanan keuangan kita berbasis app, namanya Postpay, berbasis giro ya, karena kita ada ketentuan tentang giro pos ya, bukan giro bank tapi giro pos, dan bisa bayar listrik, bayar token dan sebagainya. Silakan download 2 aplikasi tersebut. Nah, kita pelaku usaha ini Pak Yes, teman-teman juga banyak masalah juga terkait dengan hambatan ya, bukan masalah hambatan, tantangan dihadapi mereka terkait dengan sudah punya produk, gimana sih cara memarketingnya nih gitu ya, supaya ngeroket ya. Namanya beliau Pak Yes ini kan pengarang buku, penulis buku Rocket Marketing, dan tentunya
luar luar biasa nih. Saya sudah baca bukunya juga. Yang penting intinya kita mesti punya mindset gitu ya. Kita mesti punya omset gitu ya. Kita punya aset. Kemudian yang keempat kita buset katanya. Buset. Waduh, buset itu punya aset bergerak dan kita dapat income berkali-kali lipat ya. Bagaimana cara settingnya dan sebagainya. Nah, member kita para pelaku usaha di webinar ini berjenis-jenis. Ada yang baru, ada yang sudah, ada yang masih juga kantoran, ada yang masih ngeliat-ngeliat nih bisnis apa nih ya kira-kira bagus ya. Kalau saya sambilan kerja gitu ya, sambilan atau after kerja di kantor, atau kita mau pensiun gitu ya. Apa sih gitu ya cara-cara kita memarketingnya? Waduh, saya nggak punya produk nih, nggak punya produk tetapi saya pinter jualan. Nah itu gimana gitu ya, atau saya nggak bisa jualan tapi punya produk, gimana sih cara jualan yang lebih baik lagi. Nah tentunya materi webinar Postpreneur ini sangat-sangat luar biasa sekali untuk kita semua. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Yes untuk memaparkan kegiatan kita pada hari ini. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Aduh, luar biasa banget. Hari ini terima kasih buat Pak Joni yang udah invite saya untuk sharing di webinar kali ini, dan seru banget bisa sharing sama Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Yeskel Jebua. By the way, saya bisa share PowerPoint nggak ya? Boleh ya? Boleh, silakan. Boleh. Oke, advance work and start. Pak, nanti teman-teman kita masih mood karena nanti kita buka open question and answer ya, Pak Yes ya. Oke. Nah, oke. Nah, jadi ada 30 slide hari ini buat teman-teman supaya bisa memanfaatkan ya, bisa memaksimalkan penjualan teman-teman. Harapannya teman-teman bisa maksimal penjualannya setelah ikut webinar hari ini. Perkenalkan, saya penulis buku nasional bestseller Rocket Marketing, penulis buku Dikejar Duit dari Facebook WhatsApp, sales marketing coach, banyak terlibat di dunia digital, di dunia properti ya. Dan ingin sering sama Bapak Ibu semuanya. Ya tak kenal maka tak sayang, ya saya adalah anak muda dari keluarga yang sangat sederhana ya. Papa saya dari Nias ya, Sumatera Utara, mama saya dari Ambon. Tapi mereka merantau ke Jakarta, jadi saya lahir besar di Jakarta. Ya tahun 2009 ya muka saya seperti ini nih. Ya, udah kurus, kecil, hitam, hidup lagi gitu ya. Nah, 10 tahun kemudian alhamdulillah hidup berubah ya. Perubahannya cukup dahsyat, dan ini bisa terjadi karena banyak tantangan yang saya alami. Ketika saya SMA, mama saya takut, dia bilang sakit perut gitu ya, sakit perut. Jadi saya lahir di keluarga yang sangat sederhana. Ya, keluarga perantau, papa saya dari Nias, mama saya dari Ambon, kita hidup sangat sederhana. Banyak yang tanya, Pak, ya sederhananya gimana nih? Jangan-jangan juga masih tinggal di kolong jembatan? Oh, enggak juga. Ya tinggalnya masih di rumah. Ya, oh jadi punya rumah. Ya alhamdulillah masih tinggal di rumah, alhamdulillah masih ada motor, alhamdulillah masih ada jam dinding di rumahnya. Tapi tiga-tiganya mereknya Casio ya, dikasih orang ya. Jadi rumahnya dikasih orang. Jadi kalau Anda yang bilang, Pak, ya saya masih kontrak. Oh, masih bagus, kalau kontrak tuh bayar, masih ada harga dirinya kan gitu. Kalau saya nggak bayar, nggak bisa bayar soalnya. Jadi masih sangat-sangat susah. Dan juga motor juga dipinjemin orang ya, dan jam dinding juga dikasih sama tukang rumah makan Padang ya dekat rumah. Jadi kehidupannya sangat sederhana. Dan ketika saya SMA, mama saya bilang sakit perut. Kami jarang sekali ke rumah sakit, dulu BPJS belum sebagus ini. Jadi bilang sakit perut, kami jarang ke dokter. Apa-apa ya minum apa kayak obat, jamu gitu ya. Bodrex tuh kan ya, apapun penyakitnya kan biasanya minumnya Bodrex, Paramex gitu. Dan ternyata mama saya sakit perutnya, dan pas ke dokter klinik gitu, bilang wah ini harus ke rumah sakit. Wah, sampai
Kita jarang sekali ke rumah sakit. Saya paling males dulu ke rumah sakit karena ke rumah sakit malah masuk angin. Karena kalau di rumah sakit tuh ada AC-nya, kalau di rumah nggak ada AC-nya gitu. Jadi ternyata setelah di dokter diperiksa mama saya punya kanker, ya kanker stadium akut. Perempuan itu punya satu kandungan, 2 ovarium. Sebelah kanan ovarium mama saya sebesar kepala bayi, sebelah kiri udah sebesar bola tenis. Jadi udah stadium 4. Wah kami kaget. Wah kita aja nggak pernah dengar namanya kanker, ya kan? Itu kayaknya, waduh ini orang miskin kena penyakit orang kaya nih. Nah, sejak hari itu saya mulai jualan dari nol, ya saya mulai karir penjualan saya. Jadi pagi saya sekolah, malam saya jualan asongan, ya jualan asongan keliling jalan, baru naik level, alhamdulillah naik jadi jualan kaki 5. Ya, jadi kan kalau jualan asongan kan naiknya jualan kaki 5 ya. Semuanya saya jualin. Saya bikin les-lesan, dulu saya jualin di online di Kaskus dulu, apa namanya? Forum cuma ada Kaskus ya. Jualin les gitar, bimbel ya, karena saya rasa saya SMA ngajarin anak SD pasti bisa. Ya saya jualin semuanya. Ya beruntung Bapak Ibu ketemu saya sekarang. Kalau ketemu saya waktu itu mungkin saya jualin juga ya. Saya masukin Tokopedia mungkin atau masukin mana gitu ya. Ya jadi karena memang saya jualan terus jualan terus ya. Dan akhirnya berkembang hingga hari ini. Karena saya mulai jualan online cukup banyak ya, saya mulai start jualan online di Kaskus, di Tokopedia dan lain sebagainya. Akhirnya di usia muda saya sempat masuk majalah Peluang Wirausaha. Waktu itu tiba-tiba dia melihat saya dan mewawancari saya. Dan saya masuk edisi spesial ulang tahunnya dia, dan itu membuat banyak universitas mengundang saya ya terkait dengan pengusaha muda. Di 2013 saya menjadi pembicara seminar 1.200 orang The Billionaires Way bareng Mary Riana. Di 2014 saya menjadi pembicara bersama guru-guru saya Mary Riana, Tong Desem Waringin, James Gui, sebenarnya 3.500 orang. Di 2015 saya launch buku Rocket Marketing di CFD di di Bundaran Hotel Indonesia. Ya itu yang buku yang Pak Joni baca gitu ya. Itu dalam waktu 3 bulan itu 10.000 eksemplar terjual. Wow. Ya dan wah sampai hari ini sih udah masih banyak sekali. Ini buku cukup menarik karena aslinya saya itu paling susah sebenarnya nulis buku karena lebih gampang ngomong buat saya dibanding nulis buku. Ya. Jadi susah, bahkan tahun berikutnya karena demand-nya tinggi tapi saya nggak ada naskah baru, ya udah akhirnya dari Gramedia ya sudah Pak, tambahin aja 1 bab nanti kita bikin extended version. Oh oke. Ya udah saya bilang sama orang Gramedia, kamu cari aja di Facebook saya ada status bagus nggak? Ada status bagus kamu masukin aja jadiin 1 bab. Oh ada. Ya udah dimasukin 1 bab, laku juga. Gitu ya. Jadi itu jalan karena buku tersebut saya banyak diminta in-house training dan bikin public training di banyak tempat. Astra Group hampir semua, sampai Astra, Yamaha, Toyota, ya Honda, ya sampai Astra Finance-nya, ya asuransi, wah banyak sekali, ya perusahaan-perusahaan banyak sekali. Saya ke beberapa kota waktu itu. Di 2017 saya menjadi salah satu tim dari almarhum Presiden B.J. Habibie ini di rumah beliau, di perpustakaan beliau, untuk crowdfunding. Harusnya jadi pesawat pertama buatan Indonesia. Sayangnya proyek ini berhenti setelah beliau tidak ada. 2018 saya membuat namanya kelas online 100 senjata penjualan. Ini di grup WA dan ini diikuti oleh lebih dari 3.000 orang saat itu. Ya, ada 100 video pembelajaran di grup WhatsApp dan di mentoring ya. 2019 saya launch buku Dikejar Duit dari WhatsApp. 2020 saya di tengah pandemi dapat certified dari Google untuk Fundamentals of Digital Marketing. Ya, itu aja dari saya perkenalan saya. Sampai di sini semuanya udah siap belajar. Wah, ya yang udah siap belajar coba komen dulu nih di chat. Siap ya, biar saya tahu teman-teman udah pada siap belajar semuanya. Mantap. Yes. Mantap. Yes. Oke. Ya. Nah, apakah penjualan kita bisa naik? Pertanyaan orang kan selalu begitu. Ini kondisi ekonomi nggak baik-baik aja, Pak. Apakah penjualan ekonomi bisa naik? Yes, sangat-sangat bisa. Ya, sangat-sangat bisa. Nggak ada yang nggak mungkin ya bagi Allah.
bagi Allah segala sesuatu mungkin, nggak ada yang nggak mungkin. Makanya saya yakin apapun yang terjadi, kita bisa nggak naik penjualannya? Bisa, nggak ada yang nggak bisa, ya kan? Kalau Anda merasa Anda belum bisa, itu cuma karena dua hal, ya. Anda nggak tahu ilmunya, atau Anda belum punya mentornya aja, gitu ya. Saya nggak bisa naik mobil. Oh, banyak orang bisa. Oh, kenapa mereka bisa, saya nggak bisa? Karena saya belum tahu ilmunya. Yang kedua, saya belum ada yang ngajarin. Nah, selama dua itu bisa jalan, ya bisa. Gitu. Apalagi kan dengan program-program dari POS sangat menunjang gitu ya. Tadi ada POSPay, POS aja, itu sangat menunjang untuk penjualannya teman-teman gitu ya. Teman-teman apa namanya, bisa di aplikasi, nggak perlu lagi nganter-nganter, tapi dijemput sama tim dari POS ya. Untuk POSPay juga teman-teman bisa bertransaksi, membayar tagihan dan lain sebagainya bisa di sana. Gitu ya. Nah, yang pertama yang paling tepat adalah kebanyakan UKM atau para pengusaha, kesalahan fatalnya adalah target marketnya yang nggak tepat. Contoh misalnya apa? Misalnya jualan madu ya. Saya ketemu UKM jualan madu, lalu saya tanya sama dia, target marketnya siapa? Ya. Wah, semua orang, Pak. Oke. Dari bayi sampai orang tua sampai nenek-nenek bisa beli madu, bisa minum madu. Wah, ya. Akhirnya apa? Akhirnya jadi membabi buta, semua orang ditawarin. Gitu. Jadi harus punya target market yang tepat, ya. Ya, target marketnya harus tepat. Nah, ini contoh. Nah, ini kita contoh. Ini ada susu SGM Ananda 0 sampai 6 bulan. Ya, formula bayi, ini susu formula bayi untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan, mengandung komplit nutri, ya. Lalu berat bersihnya 1000 gram, ada BPOM-nya juga, ada nomor BPOM-nya, diproduksi oleh PT Sari Usada. Saya mau tanya, nah ini SGM, susu SGM ini target marketnya siapa? Coba komen. Target marketnya siapa? Yo, komen. Yes. Oke. Wah, banyak ya. Yes, betul. Oh, ada yang jawab bayi. Ada yang ibu-ibu. Ada yang ibu yang punya bayi. Bayi, anak bayi. Yes. Nah, target marketnya siapa sebenarnya? Yes, target marketnya itu bukan apa namanya? Bukan anak bayinya. Karena anak bayi 0 sampai 6 bulan nggak bisa baca, ngapain ditulisin di packagingnya. Ya, kenapa packagingnya dibuat seperti ini? Kenapa bahkan diiklankan? Kenapa sampai ada tulisan? Karena target marketnya adalah bayinya. Ya, jadi bedakan antara konsumen dengan target market. Target market itu siapa? Orang yang mengambil keputusan pembelian dan punya kemampuan untuk melakukan pembelian. Punya buying power-nya. Jadi target market adalah orang yang mengambil keputusan pembelian dan punya kemampuan untuk melakukan pembelian. Ya. Nah, konsumennya bisa siapa aja. Nah, jadi itu yang harus dibedakan. Nah, di SGM ini konsumennya adalah bayinya. Tapi bayinya itu kan nggak tahu, nggak bisa milih. Dia ke toko susu, saya mau ini, kan nggak bisa. Bisa nangis aja 0 sampai 6 bulan. Yang milihin, yang memutuskan membeli sesuatu siapa? Dan yang punya kemampuan beli siapa? Ibunya. Berarti target marketnya ibunya. Kita bikin iklan untuk menyasar ibunya. Kita bikin copywriting menyasar ibunya. Kita bikin video atau bikin desainnya menyasar ibunya kalau kita jualan susu, bukan anaknya, karena anaknya belum bisa mengambil keputusan dan belum bisa punya kemampuan beli. Nangkep ya? Sama lagi. Contoh kita balik lagi ke madu. Yes, madu semua orang bisa beli. Tapi sekarang saya tanya ke Bapak Ibu, ya di rumah Bapak Ibu kalau ada madu yang beli itu siapa? Ayo coba komen. Kalau sampai nih di rumah Bapak Ibu di lemari ada madu nih, wis madu ini gitu ya, madu beda-beda. Yang beli siapa biasanya? Yang beli siapa? Aku yang beli. Ya, biasanya yang beli siapa? Bapaknya yang beli, ibunya yang beli, atau anaknya yang beli? Coba komen. Yes.
Betul. Ya, betul. Kalau nggak bapak, ibunya. Ya, makanya sekarang kan banyak madu, misalnya madu gizidat, madu untuk penambah nafsu makan anak. Ya, sebagus apapun gambarnya, pasti yang beli itu bapaknya atau ibunya. Nah, itulah yang menjadi target market kita. Ya, itulah yang menjadi target market kita. Makanya pertanyaan saya sekarang adalah siapa target market bisnis Anda saat ini? Ya, siapa target marketnya bisnis Anda saat ini? Ya, itu harus jelas. Target market adalah orang yang punya kemampuan untuk melakukan pembelian dan si pengambil keputusan untuk beli. Sampai di sini nangkep? Ya. Jadi harus jelas target marketnya. Dari target market itulah baru kita tarik ke bikin promosinya seperti apa yang sesuai dengan target market. Ya, yang sesuai dengan target market. Ya, oke. Yang nangkep coba komen nangkep. Wah, biar rame nih. Yang nangkep coba komen nangkep. Yes, mantap. Oke. Yuk, kita lanjut. Das. Yang kedua, nah ini yang penting. Yang kedua adalah optimasi sosial media habis-habisan. Ya mungkin banyak sekali webinar yang udah teman-teman ikutin ya terkait dengan optimasi sosial media. Ya, kenapa? Karena ini sarana paling mudah, paling gratis untuk untuk jualan. Nah, tapi dari sekian banyak nih, ini kan sekarang ada Facebook, ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, ada Twitter, ya. Ada LinkedIn ya dan lain sebagainya. Kira-kira yang bagus yang mana? Ya. Banyak yang tanya Pak Yes, sekarang yang bagus yang mana? Jawabannya adalah tergantung. Ya, jawabannya adalah tergantung. Tergantung apa Pak Yes? Ya tergantung yang ngomongnya. Ya, kalau misalnya dia memang jagonya di TikTok ya dia akan bilang TikTok lagi bagus nih. Kalau dia jagonya Facebook, dia kan bilang Facebook lagi bagus nih. Ini tergantung yang ngomongnya. Ya, dari pengalaman saya, dari hasil analisis sampai hari ini, jujur aja semuanya bagus. Bahkan Twitter, mungkin beberapa di antara Anda belum udah tidak main Twitter. Tahukah Anda sekarang di Twitter itu sudah sama seperti YouTube. Jadi dalam kalau kita sampai minimal 500 followers dan punya impresi ya tweet-tweet kita, semua total tweet kita dalam 3 bulan dilihat oleh 3 juta orang ya, itu bisa dapat income dari ngepost di Twitter gitu. Dan banyak yang dapat ya, dan di Twitter masih rame dan bahkan orang jualan di Twitter juga masih rame ya. Ada yang jualan teh ya, teh yang zaman dulu, teh dari Jogja, teh dari Solo, itu di Twitter masih rame ya. Di Facebook juga sama, rame juga. Wah, Facebook udah jadul. Wah, salah satu orang di tim properti yang lagi saya coach juga, dia pakai Facebook organik, closing banyak di Facebook gitu ya. TikTok juga rame sekali. Kemarin Dr. Richard Lee baru 30M ya, hampir 40M ya dalam waktu 24 jam. Ya, ngalahin perusahaan yang lagi IPO, bayangkan dalam 1 hari. Ya, jadi masih rame. Jadi semuanya itu bagus. Ya, semuanya bagus kecuali tapi masalahnya apa? Satu. Anda fokus dulu di satu tempat. Jadi kalau misalnya Anda tipe orang yang lebih suka menulisnya pendek misalnya, ya udah hajar aja Twitter dulu. Atau misalnya Anda, oh Pak, saya dari dulu mainnya di Facebook. Ya udah gas aja dulu Facebook sampai 5.000 friend. Fokus dulu di satu sosmed, baru kembangin yang lainnya. Kesalahan paling fatal banyak teman-teman adalah gini, oh hari ini kayaknya Facebook bagus, Anda coba jualan di Facebook. Minggu depan ada yang bilang, ternyata katanya TikTok lagi bagus, akhirnya pindah ke TikTok, Facebooknya nggak fokus lagi. Habis itu TikTok bagus, katanya YouTube lebih bagus, YouTube Shop, pindah lagi ke YouTube. Habis YouTube Shop, katanya Instagram yang bagus. Wah, akhirnya pindah lagi ke Instagram, akhirnya semua gagal fokus. Jadi fokus aja dulu ke satu titik, ya. Dari situ aja sebenarnya udah bisa menghasilkan, entah itu di Facebook, di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya. Ya, jadi saran saya di poin kedua ini fokus, fokus aja dulu untuk
apa namanya, menghasilkan dari satu sosial media terlebih dahulu. Ya, entah itu TikTok, entah itu Facebook, entah itu YouTube atau Instagram. Ya, jadi jangan apa namanya, jangan berusaha untuk ambil semua tapi ternyata nggak fokus gitu ya. Jadi setelah Anda tahu target marketnya, cari kira-kira sosmed apa yang bisa Anda fokuskan, maksimalkan di sana. Konten-konten yang Anda berikan adalah konten-konten yang sesuai dengan target market Anda. Kalau target market Anda ibu-ibu, ya udah gas aja dengan bahasa ibu-ibu. Kalau target market Anda laki-laki, pria, bapak-bapak, ya gas aja pakai pembahasan pria-pria. Ya, oke. Lanjut, yang ketiga. Ini Anda harus bangun personal brand gila-gilaan, dan ini selalu terbukti sampai hari ini. Ini terjadi, Syahrini ini pernah jualan mukena ya dalam waktu 5 menit ya, dalam waktu 5 menit 5.000 mukena. Ya, satu mukenanya harganya 3,5 juta karena katanya ada berliannya sedikit gitu ya. Jadi harganya dapatnya 17,5 miliar. Anda bayangin, ini sampai orang pajak juga komen ya. Lumayan ya, PPN-nya 10%, 1,75 miliar. Langsung datang orang pajaknya. Iya, BN. Iya, PPN-nya untung masih 10% nih ya, belum 11% waktu itu ya. Lumayan ya, bayar pajak seharga rumah mewah kan. Ya, jadi itu yang terjadi. Tapi ada orang yang jualan mukena susah banget, satu aja susah banget lah. Ini kok bisa sekencang itu? Ya personal brand-nya. Nggak bisa dipungkirin, siapa yang jual mempengaruhi siapa yang beli. Ya. Wah, Arif Muhammad ini jualan Nissan March 500 juta. Nissan March ini sebenarnya harga second-nya ya 90 juta, 80 juta bahkan sekarang dapat. Kok bisa dijual 5 kali lipat? Karena yang jual Arif Muhammad. Dan laku lagi. Ya. Ya. Kemarin Dr. Richard Lee, Anda bisa tahu juga, kok bisa jualan sampai 30 miliar? Ya jawabannya karena yang jualan Dr. Richard Lee. Ya, kalau yang jualan abang-abang pasar kayaknya nggak dapet. Nah, kenapa? Karena Dr. Richard Lee sudah bertahun-tahun membangun personal brand-nya. Ya, bertahun-tahun sharing, ini skincare yang bagus, ini skincare gak bagus, ini skincare ini. Ya, dari kumulasi bangun personal brand-nya, orang udah trust, pas dia jualan, ya orang akhirnya beli. Gitu ya, terlepas dari kontroversi atau apapun yang dilakukan ya. Nah, lalu bagaimana caranya bangun personal brand? Personal brand itu kita nggak harus jadi artis kok. Ya, sering-sering aja sharing di akun sosial media pribadi Anda. Sharing tentang apa? Tentang kebutuhannya target market yang bikin bermanfaat buat target market. Ya, target market Anda. Target market Anda ibu-ibu, sharing tentang tips ibu-ibu, tips belanja di pasar, tips apalagi tips pilih apa namanya? Pilih sarapan buat anak, tips ngajarin anak. Walaupun misalnya produk Anda mungkin tadi misalnya produk Anda madu, ya. Baru nanti tips bagaimana menjaga daya tahan tubuh atau imunitas anak, ya kan? Nah, barulah habis itu Anda jualan madu Anda. Kalau target market Anda ibu-ibu, ya. Pak, saya target marketnya bapak-bapak, ya. Bisa ngomongin politik, juga bisa ngomongin tips apa namanya, kerja yang bagus, peluang-peluang usaha, baru kita jualan, ya. Semakin kita sering di sosial media, kita sering sharing di sosial media, di akun sosial media pribadi, ya, maka kita akan apa namanya, personal brand itu akan terbangun dengan sendirinya, ya. Jadi kita harus sering-sering sharing di sosial media pribadi. Wah, ini ada yang nanya nih, nanti saya jawab pertanyaannya di akhir ya. Jadi nanti saya jawab pertanyaannya di akhir. Nah, oke. Sampai di sini nangkap? Udah setengah jam juga ya. Udah terasa waktunya ya. Nangkap, yang nangkap coba komen dulu nangkap. Woi, mantap. Yes. Yes. Lanjut ya. Nah, yang keempat, ini memaksimalkan hypnotic copywriting. Bagaimana copywriting yang bisa memikat ya konsumen, ya, bisa memikat konsumen. Copywriting itu penting, ya. Ini yang sering saya katakan. Wah, ini baru aja Gias nih, ya, baru aja ada pameran mobil terbesar di Indonesia di Jakarta, ya. Anda bayangin misalnya ini ada SPG, wah cantik banget, ya.
dan dia dia bertugas di penjualan bus Sania. Ini bus Sania ya, bus yang banyak dipakai sama bus antar kota provinsi ya. Nah, Anda bayangin desainnya bagus, yang jual bagus, keren, wah cantik. Tapi pas Anda tanya ini harganya berapa? Waduh, saya nggak tahu. Ini mesinnya mesin apa? Oh, saya nggak tahu, gitu ya. Ini bisa pakai multi finance nggak? Wah, nggak tahu. Ya, kalau nggak tahu semua, walaupun cantik, keren, ya sama aja bohong. Nah, ini sama. Itulah desain. Desain bagus boleh. Kalau copywritingnya jelek, kalau kata-katanya jelek, orang nggak jadi beli. Makanya desain yang bagus harus juga dengan copywriting yang bagus. Kalau copywritingnya nggak bagus, jadi sia-sia desain kita. Ya, kenapa? Dan copywriting ini masalah pola bahasa. Belajar copywriting itu belajar psikologi, belajar pola bahasa. Ya, contoh. Nah, ini. Salah koma, salah semuanya. Ini di copywriting hal simpel, salah koma, salah semuanya. Contoh ya. Nih. Saya suka lihat anjing. Nah, ini saya kasih komanya di sini. Ya, di depan kata saya ya. Berarti bacanya gimana? Saya suka lihat anjing. Oke, saya pindahin komanya setelah kata suka ya. Yuk, bareng-bareng baca. Saya suka lihat anjing. Nah, coba saya pindahin ke kanan ya setelah kata lihat ya. Saya suka lihat. Waduh, jadi ngatain kan? Nah, bayangin beda koma, salah koma jadi salah semuanya. Nah, ini yang sering kejadian. Makanya hati-hati dengan copywriting kita. Salah pola jualannya, salah nulisnya, salah semua. Ya, makanya harus dengan benar-benar dengan maksimal. Ya, harus dengan maksimal. Yang ketiga ngajak ribut itu Pak. Iya, padahal salah koma aja. Padahal biasanya saya suka lihat anjing, kan nggak masalah. Saya suka lihat anjing nggak masalah. Yang ketiga jadi masalah cuma karena salah koma. Ya, makanya pastikan bikin penawaran itu yang maksimal, ya, yang sesuai dengan pola bahasa. Nggak harus juga semua dijelasin, tapi cukup bagus. Oke. Jadi tadi saya udah infokan, pilih target market tepat, optimasi sosial media, bangun personal brand, dan memaksimalkan hypnotic copywriting. Ya, sudah 4 nih ya, masih ada 3 lagi berarti yang akan saya bagikan ke teman-teman sebelum nanti tanya jawab. Nah, yang kelima, ini dia, bangun sales system. Ini yang sering dilupakan oleh banyak UKM. Ya, bahwa banyak UKM prinsipnya begini, banyak penjual prinsipnya begini. Oke, saya udah sewa tempat, saya duduk, saya jualan, ada yang beli, saya layanin, habis itu udah selesai. Saya mau bilang begini, ya, kalau Anda jago jualan, maka Anda bisa kaya. Tapi kalau Anda mau kaya raya, maka Anda harus bangun sistem penjualan. Ya, sistem penjualan. Nah, banyaknya pedagang itu hanya jago dia menjual. Wih, cara jualannya jago sekali, lincah sekali, tapi tidak jago membuat sistem penjualan. Ya, kita lihat banyak orang yang berhasil yang luar biasa. Misalnya, Anda nggak pernah lihat kan? Misalnya siapa ya? Oke, misalnya Pak Haritanu, gua punya TV dan lain sebagainya. Anda kan nggak pernah lihat dia jualan di TV. Ayo, beli, atau gimana gitu ya? Anda nggak pernah lihat Pak Khairul Tanjung. Dia punya apartemen Transpark misalnya, dia jualan di Trans TV. Ayo beli Transpark saya, kan nggak pernah, ya kan? Tapi yang dia lakukan adalah membangun sales system, membangun sistem penjualannya. Nah ya, sales system paling sederhana adalah seperti ini, teman-teman bisa lihatin. Ya, sistem penjualan paling sederhana seperti ini untuk teman-teman di dunia online ya. Di dunia online teman-teman bisa lihat gini. Ya, mungkin Anda yang mainnya di Facebook, Instagram, atau TikTok, mereka kan Anda arahin ke WhatsApp untuk beli. Misalnya Anda nggak pakai web ya, langsung diarahin ke WA. Ya, nah dari WhatsApp dia tanya-tanya. Nah ini ada 2 nih, ada dua pola. Ya, ada 2 pola. Bisa jadi beli, bisa jadi nggak beli. Nah untuk yang udah beli, apa yang kita lakukan? Oh kalau udah beli, udah cukup Pak. Ya, kayak orang di warung beli apa? Beli Aqua 1. Ya udah kasih Aqua, selesai pulang. Nah, tapi nggak gitu. Kalau dia udah beli, ada nggak barang yang bisa kita tawarin lagi yang melengkapi barang yang dia beli? Dia beli Aqua. Ya, misalnya dia beli Aqua, tawarinnya apa? Bisa tawarin snack, bisa tawarin minyak goreng, gitu ya. Ya.
Lalu kalau misalnya dia nggak suka, dia beli Aqua, misalnya air mineral, sorry. Lalu kita tawarin minyak goreng. Oh, dia nggak mau minyak goreng. Habis itu apa? Bisa kita downsell lagi. Oh, dia nggak mau minyak goreng. Tapi mungkin mau apa ya? Misalnya mau sambal. Ya, misalnya sambal. Ya. Sama freebie, mintain nomor handphonenya, Pak. Kalau mau pesan lagi, nanti WA aja, biar nanti saya antar. Jadi Bapak nggak usah bolak-balik. Wah, dapat database-nya. Bisa kita follow up. Nangkep ya? Nah, kadang-kadang kita cuma fokus ke belinya aja. Padahal sebenarnya banyak nih hal yang bisa kita lakukan. Ya, oke, itu asumsi beli. Asumsi nggak beli, WhatsApp. Dia WA, nggak beli. Apa yang kita lakukan? Kita tawarin produk yang lebih murah. Ya kan? Dia mau, akhirnya dia jadi beli. Dia nggak mau, akhirnya kita bisa tawarin bisa minta dia, oh, udah Pak, saya save nomor Bapak, nanti kalau ada promo saya infokan ya Pak. Selesai. Ya. Itu yang nggak ada, sales system seperti ini nggak ada. Nah, contoh ini paling sederhana, jualan baju di dunia online, jualan baju misalnya. Anda jualan di Facebook, Instagram, TikTok, pakai copywriting, masuk ke WhatsApp pembeli, ya, lalu jualan baju. Nah, jualan baju, akhirnya dia beli baju, ya, baju dia beli. Anda upsell, mau nggak sekaligus ya sama bawahannya, sama celananya? Wah, nggak mau, ya udah dia udah beli baju. Mau nggak sekaligus sama misalnya sama bando? Celananya, oh enggak deh, celananya enggak dulu, baju aja. Oh, mau bando enggak, harganya lebih murah. Harganya 10.000 aja promo. Oke. Boleh nggak saya simpen nomornya di freebie ya? Boleh nggak saya simpen nomornya supaya nanti saya bisa infoin kalau misalnya ada promo-promo? Boleh. Baru gimana caranya supaya dia repeat order? Mungkin sebulan sekali, 2 minggu sekali di WA-in lagi. Halo Bu, apa kabar? Kita ada produk terbaru nih. Siapa tahu Ibu mau. Habis itu bisa dinaikin lagi ke referensi. Bu, Pak, boleh nggak posting? Misalnya referensi itu ngajakin orang, ngajakin si pembeli untuk ngajak teman-temannya untuk beli sama kita. Boleh nggak Bu, kalau barangnya nyampe di storyin di IG? Ya kalau Ibu storyin di IG, nanti tag akun kita kasih voucher 15.000 untuk pembelanjaan berikutnya. Jadi teman-temannya tahu. Akhirnya teman-temannya yang lihat, mungkin ada 1-2 yang akhirnya WA penasaran. Nah, inilah sales system. Jadi nggak sekedar ada kita jualan, ada yang beli, ya udah, beli, udah pulang. Ya udah, ntar kan kalau mau beli udah tahu nomornya, gitu. Nggak gitu. Nanggap ya, harus dibangun sistemnya. Ya, ini yang jarang dipunyai. Padahal ini sangat penting dan memaksimalkan income kita. Ya, contoh paling sederhana yang Bapak Ibu juga tahu, ya, di Indonesia ini sangat-sangat terkenal. Ya, di Indonesia ini sangat-sangat terkenal. Saya mau tanya, apa hubungannya, ya, apa hubungannya ayam, ya, apa hubungannya ayam sama apa namanya, sama CD lagu? Apa hubungannya ayam sama CD lagu? Ayo, Bapak Ibu, apa hubungannya ayam sama CD lagu? Yes, betul. Hubungannya baik-baik saja. Makanya sekedar menawarkan, dia mau belinya ayam, ditawarinnya CD. Padahal nggak nyambung kan. Jaka sembung, ayam sama CD kan jaka sembung habisnya, aslinya. Tapi apa yang terjadi? Hanya dengan meminta sales counternya menawarkan, mau CD nggak, mau dipaketin nggak sama CD dan lain sebagainya. Akhirnya orang beli juga. Ya, di saat dimana toko CD pada tutup, tapi toko ayam jualan CD laris hanya karena menawarkan. Yes. Makanya tugas kita ketika ada orang yang mau beli, jangan sekedar beli, tapi tawarin juga produk kita yang lain. Kita nggak pernah tahu, siapa tahu dia mau. Dia nggak mau upsell kita, tawarin downsell kita. Kita nggak pernah tahu, siapa tahu dia mau. Ini yang jarang dimiliki oleh UKM. Padahal untuk scale up dalam tanda kutip, ya kan, banyak yang ngomong gimana caranya scale up? Ya, adalah membangun sales system. Karena jujur Bapak Ibu ya,
dengan segala hormat ya, kita nggak bisa bergantung sama sosial media. Sosial media itu up and down. Kita nggak bisa bergantung sama marketplace. Ya, Shopee, apa kabar jualan di Shopee hari ini dibandingkan 2 tahun lalu? Wah, 2 tahun lalu gacor ya. Cuma pasang foto, bayangin cuma pasang deskripsi, nunggu aja selesai dapat duit. Hari ini, weh, udah iklan, udah live juga, aduh kok agak susah. Ya, oh kata orang, oh ya sekarang karena udah pindahnya ke TikTok. Yes, TikTok. 2 tahun lagi belum tentu. Nah, yang ngerasain omsetnya, yang Shopee-nya turun dan lain sebagainya, marketplace turun, sosmed turun, itu mereka yang nggak ngelola database-nya dan membangun sales system. Ya, apalagi zaman sekarang kan kadang kita ngirim, ya kan, ngirim juga udah dibintang-bintangin tuh. Ya, nggak ketahuan datanya. Padahal sebenarnya bisa kelihatan sih dari resi datanya. Nah, harusnya database dari pembeli marketplace ini kita pegang, kita simpen, kita save di WA. Baru kita follow up mereka juga. Jadi kalaupun ada sosmed yang hancur, yang turun, kalaupun ada marketplace yang turun, kita masih pegang database. Karena bisnis itu ujung-ujungnya database. Bukan duit. Kalau database-nya banyak, otomatis jadi duit. Nangkap sampai di sini? Wah, ya ini harus harus lebih detail ini sebenarnya. Ya, apa namanya? Biasanya saya ngajarin di Seratus Sejahtera Penjualan, tapi ini untuk teman-teman biar minimal membuka wawasan dulu. Nangkap? Yes, nangkap coach, mantap ilmunya, nangkap, yes. Nangkap. Oke, kita lanjut ya. Nah, baru setelah itu bangun pasukan reseller sebagai faktor kali kita. Indonesia ini sangat luas soalnya. Ya, Indonesia ini sangat luas. Ya, sangat luas, otomatis tetap kita butuh reseller untuk faktor kali di daerah kita. Ya, tetap butuh reseller, tetap butuh faktor kali, ya. Jadi itu sebabnya Anda harus bisa nih untuk punya reseller untuk jadi faktor kali. Ya. Nah, apa aja yang harus dibagikan ke reseller? Nah, tadi sebenarnya dari nomor 1 sampai nomor 5 ini kan poin nomor 6. Pilih target market yang tepat, optimasi sosial media, ya, bangun personal brand-nya gimana, optimasinya, postingan-postingannya apa aja. Itu yang kita bagiin. Hypnotic copywriting-nya kita bagiin juga. Sales system-nya kita bagiin. Kalau ada orang yang beli baju ini, maka tawarin celana. Dia nggak mau celana, tawarin bando, gitu ya. Dia nggak mau bando, mau bajunya aja, ya udah beli lalu minta nomor handphonenya dan lain sebagainya. Bagaimana dia repeat order, bagaimana dia referensi. Ini yang kita tawarin ke reseller, ya. Jadi teman-teman, ini yang kita lakukan karena tetap aja Indonesia terlalu luas, ya. Kalaupun apa namanya dan juga otomatis harus punya banyak reseller supaya titik distribution channel kita lebih bagus gitu. Jadi harus ada 5. Jangan cuma ya dibuka reseller. Ya udah dari saya harganya sekian, dari kamu terserah kamu jualannya gimana. Gitu. Ya, lanjut. Nah, yang terakhir ya marketing langit. Ya, udah 7 ya. Tadi yang paling terakhir ya marketing langit karena sejago-jagonya kita jualan juga ya apa namanya ya yang menentukan rezeki kan dari yang atas, dari yang di atas kan ya. Jadi ya Anda harus kuat juga marketing langitnya gitu ya, amalan langitnya. Ya paling gampang ya sedekah ya sebanyak mungkin ya. Kita juga apa namanya minta doa restu yang punya istri ya, minta doa restu sama orang tua gitu ya, sama keluarga semuanya. Itu memperlancar rezeki kita, gitu. Ya, memperlancar rezeki kita. Jadi, ada 7 yang tadi saya sudah sampaikan, pemilihan target market yang tepat, optimasi sosial media habis-habisan, bangun personal brand, ya, maksimalkan hypnotic copywriting, bangun sales system, bangun pasukan reseller, dan marketing langit. Yes. Nah, itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan boleh. Supaya saya jawab. Makasih banget nih Pak Yes, kita Yes. buka sesi tanya jawab nih buat teman-teman semuanya. Yang ingin bertanya silakan. Resen.
Oh, ini ada di chat room. Chat Eh, room. oke. Pak Yes, bagaimana nanggepin customer yang memberi bintang jelek di sosmed gara-gara dia minta diskon harga di chat tapi nggak dikasih karena harga sudah paling murah di semua marketplace. Dinya lumayan sih, cuman bintang di BB bisa memberi toko online kita. Nah, gara-gara nih review customer nih Oh ya. ke toko kita ini. Nah, jujur aja kan karena review customer itu memang hak mutlak si pembeli ya, gitu ya. Teman-teman juga dan itu juga sulit untuk kita 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 apa namanya kita kontrol. Nah, jadi ya mau nggak mau mainnya proporsi. Jadi oke, saya yakin itu cuma satu dari sekian banyak pembeli Anda. Nah, Ya. tugas Anda adalah bukan bagaimana ngerubah si satu ini dari review bintang 1 jadi bintang 5. Tapi bagaimana yang lainnya yang merasa puas, itu kasih review bintang 5. Permasalahan di dunia online ini kan di marketplace ini adalah kalau jelek dia review, kalau bagus dia nggak mau review. Ya Yes. kan? Yes. Nah, itu masalahnya. Nah, tugas kita adalah mengusahakan yang merasa dapat bagus ini dia mau review. Sehingga apa? Sehingga yang jelek ini lama-lama ketutup. Jadi kalau misalnya, ya saya juga misalnya kita asumsikan pembeli, ada satu yang review jelek, tapi ada 100 yang kasih review bagus, ya saya tetap beli. Gitu. Nah, dibanding dibanding susah bikin yang satu ini jadi bintang 5 dari dia kasih bintang 1 misalnya jadi bintang 5, ya lebih gampang bagaimana caranya yang merasa merasa dapat hasil dia ngasih review bagus. Seperti itu. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Pak Yes, dari Ya. Imri Medan. Bagaimana menghadapi customer yang sering membanding-bandingkan harga dan produk? Apakah harga menjadi acuan customer? Nah, jangan ojo dibanding-banding ke ini gimana nih? Ojo dibanding-banding ke ini. Yes. Harga gitu. Nah, sebenarnya begini. Ini yang selalu saya sering cerita ya. Coca-Cola ya, Coca-Cola di warung harganya mungkin 5.000 gitu. Nah, pindah ke kafe harganya jadi 25.000. Cuma gara-gara dikasih gelas sama dikasih es batu, ya kan? Iya. Lalu pindah ke hotel ya, pindah ke restoran hotel harganya di 50.000, ya kan? Cuma cuma beda lokasinya aja, padahal sama-sama Coca-Cola. Makanya saya suka sebel kalau sama teman saya udah nyampe hotel misalnya lagi meeting, terus dia pesennya Coca-Cola. Saya bilang kalau Coca-Cola saya kasih 10.000, lu ke warung aja, ngapain beli di sini, rugi kan gitu. Ya, jadi eh, permasalahan dari membanding-bandingkan adalah produk kita kesannya lebih apa namanya produk kita disamakan dengan produk lain. Nah, ini pintar-pintarnya kita dalam artinya gini. Kita yang harus tahu dulu apa sih yang bedain produk kita sama produk orang lain. Kenapa sih orang harus beli sama kita walaupun harga kita lebih mahal? Ya. Pertanyaan saya selalu sederhana. Ada nggak sih orang yang rela membayar lebih untuk sesuatu yang lebih baik? Pasti. Jawabannya pasti. Ya, pasti. Ada satu rumah makan, ya kan? Harganya murah banget. Anda sekali makan cuma 5.000, tapi Anda lihat, wih, kecoanya banyak. Ya Anda nggak makan. Lebih baik yang lebih mahal, tapi lebih bersih. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah dibalik. Kenapa orang harus beli produk Anda walaupun harganya lebih tinggi? Nah, itu. Ya, itu yang Anda jelaskan. Ya, itu yang Anda jelaskan. Nggak semua customer tuh mencari yang lebih murah kok. Banyak juga customer yang mencari lebih baik. Nah, bisa jadi juga salah target market dalam artian memang target menengah ke bawah itu lebih mencari lebih memasalahkan soal harganya, ya kan? Tapi target market menengah atas, menengah itu lebih mencari soal value-nya, nilainya seperti itu. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, Pak Yes. Bagaimana cara menetapkan target ya, menentukan target marketing kita itu gimana cara, terutama hijab misalnya, mencari target market kita itu gimana caranya di dunia Target market produknya apa dia? hijab. Oh, hijab. Oke.
Nah, hijab ini banyak juga nih. Kemarin juga ada yang kosong saya mau kena. Nah, hijab sekarang ini kan hijab nih motifnya juga cukup banyak nih. Ya ada yang polos, ada yang dari segi warna aja, ada yang warnanya warna basic, ada warnanya yang lebih muda, ngejreng dan lain sebagainya. Nah, Anda mesti tahu dulu nih produk Anda ini, oke hijab ini target marketnya siapa? Ya muslimah, semua perempuan muslim. Jawabannya itu belum spesifik, spesifikin lagi. Ya, dengan motif hijab Anda seperti apa itu, kira-kira target marketnya kemana? Ke ibu-ibu, ya, ke ibu-ibu 40 tahun ke atas. Nah, itu biasanya sukanya warna-warna yang basic. Atau sekalian ngejreng sekalian, kadang-kadang ibu-ibu tuh ungu, wah, ungu semuanya beli satu pengajian tuh, ya kan? Atau yang mature, ya mature itu di usia 25 sampai 30-an. Nah, itu juga beda. Nah, atau yang anak muda, yang girly, yang cute, yang warnanya peach. Nah, kalau misalnya target market Anda adalah orang-orang yang seperti itu, ya target market Anda adalah yang muda. Nah, Anda baru itu target market Anda. Anda bikin copywritingnya dengan bahasa anak muda. Anda bikin konten-konten sosial media Anda dengan bahasa anak muda. Jadi jangan ditembak semuanya. Kesalahannya di sosmed itu ditembak semuanya. Jadi spesifikin aja berdasarkan produk Anda, berdasarkan motif, berdasarkan warna. Gitu. Nah, betul. Berarti Pak Yes, sebenarnya kalau kita menjual produk apapun itu gampang asal kita menemukan customer yang tepat gitu ya. Kita menjual properti tapi kita ketemu customer yang tepat, harga propertinya miliaran bisa juga laku. Mobil miliaran juga ketemu customer yang tepat, kita akan bisa jual. Nah, sekarang teknis untuk mencari customer yang tepat itu butuh apa namanya trik dan cara-caranya ya. Teman-teman mungkin bisa searching juga di apa namanya di marketplace, orang yang jual akun-akun media sosial tentang hijab misalnya. Berarti orang itu kan tertarik sama hijab gitu ya. Misalnya di akun-akun media sosial tentang makanan misalnya, oh orang tuh pasti suka tentang makanan gitu. Jadi cara target market itu bisa gampang. Memang harus melihat segmentasi dari produk kita, kemudian kita coba juga bandingkan dengan kompetitor, gitu ya Pak Yes ya. Karena kompetitor Betul, ini betul. juga menjadi guru guru bagi kita juga ini kan. Karena teman-teman ini, waduh banyak pesaing, waduh gimana cara jual omsetnya ya, pesaing kita banyak. Padahal kan customer kompetitor juga menjadi ya, cara kita untuk belajar ya, belajar untuk oh gimana ya cara marketingnya mereka, gimana cara buat kontennya gitu ya, Pak Yes. Betul, betul. Betul banget ya. Namanya kita belajar ya mesti ATM ya dari kompetitor ya. Amati tiru modifikasi. Nggak ada hal yang baru kok di dunia ini. Itu cuma karena saling belajar aja semuanya. Makanya Tanya Pak, Oke, kita tanya buat Pak John. kita buka ini silakan yang Pak John, saya Pak John, maaf. siapa Pak Imam? Pak Tri. Oke, Pak Tri, silakan Pak Tri. Sorry, saya nggak buka kamera lagi di jalan nih sambil jalan soalnya dengerinnya di Oke, jalan. oke, silakan, silakan. Makasih Bung Yes. Ini tadi tentang 7 tadi ya yang perlu kita pahami. Oke, itu tadi udah jelasin. Cuman menurut pengalaman Bung Yes selama apa namanya di bidang seperti ini ada nggak yang diperlukan katakan survei market, survei apapun yang dari tadi kan saya nggak dengar ya masalah ya. istilah survei nggak disinggung gitu maksud saya. Nah itu ada nggak diperlukan atau tidak gitu untuk bisnis ini. Terima kasih. Yes, market research ya. Jadi sebenarnya perlu nggak sih survei, perlu nggak sih market research? Sejujurnya perlu. Tuh. Ya, market research itu sangat perlu. Yuk. Pak Yes. Cik. Kok Yes. hilang. Pak Yes. Pak Yes. Lagi sinyal kurang bagus nih kayaknya.
Pak Tri, memang riset itu penting, Pak Tri. Karena apapun produk yang kita buat itu berbasis data. Produk kita itu, kita lihat datanya berapa sih demand untuk semua orang yang bisa masuk untuk keinginan produk kita nih. Pak Yes kayak terpental ya. Kita coba lagi. Ya itu tadi Pak Bajon, maksudnya kalau kita perlu ada target market, surveinya itu istilahnya sejauh mana gitu supaya punya gambaran juga gitu. Oke. Kemana arahnya begitu. Aduh sayang Pak Yesnya terpental. Oke, mungkin sinyal lagi terputus. Memang Pak, kalau dari sisi produk, kita perlu ada riset produk, riset market, customer gitu. Itu tiga riset itu perlu kita lakukan. Berbasis penelitian atau apa sama survei juga bisa begitu. Contohnya hijab, riset kompetitor juga penting gitu ya. Berapa sih kompetitor yang sudah bermain di situ gitu? Apakah Blue Ocean atau Red Ocean? Pak Yes, Halo, sorry, wah keputus ya tadi ya. ya oke lanjut Pak Yes. Ini gimana cara menghadapi apa namanya produk yang perlu kita gunakan riset produk atau riset Ya. market gitu? Yes. Jadi gini, kalau misalnya eh, pada aslinya itu butuh. Ya, tapi kan biasanya market research itu butuh budget marketing ya, butuh budget yang besar. Kalau corporate misalnya sebesar PT Pos, ya corporate besar pasti punya budget marketing research ya supaya meriset secara detail. Nah, untuk teman-teman yang UKM. Cik, cik. Pak Yes, suara terputus. Pak Yes, suara terputus. Pak Yes. Wah, mati nyala nih. Saya udah ganti koneksi. Nah, Oke, lanjut. bisa kita melakukan riset kecil-kecilan. Riset kecil-kecilan contohnya gimana? Ya, kita bisa melakukan riset kecil-kecilan. Contoh, usaha offline. Ya, usaha offline yang paling gampang. Ini orangnya misalnya Anda jual produk misalnya secara umum misalnya soal makanan dan minuman. Paling gampang adalah ATM BCA. Nempel di ATM BCA. ATM bank apapun, BCA kayak ATM. Ya. Kenapa? Karena perusahaan besar, bank, naruh ATM, dia pasti sudah mengeluarkan duit untuk melakukan riset. Ini penduduknya berapa banyak yang lalu lalang, ya kan? Kita nempel kalau mau buka usaha dekat sama ATM. Nangkep nggak? Karena kan ATM ini bisa menghasilkan, dia berfungsi kalau banyak yang tarik, banyak yang setor. Nah, kita buka usaha riset sebenarnya. Kita termasuk melakukan riset di bidang marketing. Jadi riset kita adalah nempel dengan riset-riset yang lain. Pak, kalau online gimana cara ngerisetnya? Wah, lebih gampang lagi. Di marketplace Anda bisa riset. Anda bisa cari tahu produk apa yang laris. Kan kelihatan. Ya, ini kejualnya berapa banyak gitu ya. Cara paling gampang yang biasanya saya lakukan adalah begini. Ya, kalau misalnya di marketplace dan misalnya Anda di daerah gitu ya. Paling gampang adalah satu. Wah Pak, saya jauh di pulau yang jauh saya di Sulawesi atau saya di Jawa Pak. Gitu. Cara paling gampang adalah Anda market research-nya cari produk apa yang paling laku di Jakarta. Kan banyaknya kan, ini pengirimannya dari Jakarta semua laku nih. Nah, coba tanyain boleh nggak kita jadi retailernya? Ya beli agak banyak, tapi Anda buka di marketplace yang sama juga, tapi dari daerah, dari tempat Anda. Otomatis ya, yang sekitaran Anda, daerah sekitaran Anda yang beli, nggak usah beli ke Jakarta lagi. Karena jadinya harga plus ongkir jadi lebih mahal. Mending beli langsung sama Anda atau lewat marketplace, tapi tetap lewat Anda karena ongkirnya lebih murah. Karena masih satu provinsi. Itu juga market research kan. Oke, berarti apapun itu butuh market research. Contohnya misalnya begini,
Pak Yas, teman-teman penjual handphone itu banyak Ya, berbicara toko-tokonya handphone semua ya. ya, Atau jual di toko-toko supermarket, ya. Indomaret, Alfamart itu bergandengan gitu ya. Nah, Ya. itu kadang-kadang membuat logika kita di publik ini kok aneh ya. Kok jualan kok bareng-barengan di situ ya. Pasti ada ilmunya ya, Pak Yes itu ya. Ya, betul. Terutama case handphone ya. Handphone itu kenapa dia harus selalu berdekatan ya? Ya, dia malah lebih bagus. Semakin banyak kompetitor di daerah tersebut itu semakin bagus. Karena begini, ya. Karena kita nggak beli handphone tiap hari kan. Ya. Jadi setiap kita mau beli handphone, maka kita harus cari lokasi di area mana nih dekat rumah kita, dekat perumahan kita yang banyak banget yang jualan handphone. Nah, karena banyak toko handphone di satu ruko, otomatis di satu ruko, satu tempat tersebut, satu kios, sederetannya handphone semua. Jadi itu menjadi top of mind, jadi pemikiran buat semua orang di radius biasanya 5 km dari situ, kalau mau beli handphone, larinya ke situ aja. Oke. Gitu. Berarti ada kemungkinan toko kita yang berada di titik-titik itu akan mendapatkan customer ya, akan Betul. berdatangan ya. Betul. Begitu juga seperti Indomaret, Alfamart, berarti mereka ada peluang 50%, 50% untuk mendapatkan customer karena sebelahan. Tapi kalau di ujung-ujung tuh biasanya bisa 20, 80, 30, 80 gitu ya. Mungkin begitu. Mungkin mereka berdasarkan bermain dengan rata-rata, ini ada potensi 50% customer akan datang ke wilayah kita gitu ya. Betul. Itu teman-teman, nah, tuh ada riset terhadap produk. Oke. Kita open mic ini kepada teman Pak Imam Baihaqi. Silakan Pak Imam Baihaqi. Baik, makasih Pak Joni ke kesempatannya. Apa kabar Pak Joni? Kabar baik, Pak Imam. Saya kebetulan muridnya Pak Joni. Waktu di Ulbi sempat ketemu sekali. Salam kenal Pak Yes. Ya. Pertanyaan saya mungkin tadi yang Pak Joni Eka sampaikan di awal gitu kan. Bagaimana kami, kebetulan saya kan dinas di pos nih di Parepare untuk nyari sampingan atau peluang usaha sambilan yang tadi Pak Eka sampaikan di awal, mungkin dari sales factor ini apa masuk semua terus, karena kan tidak akan fokus begitu tapi hasilnya biar maksimal. Nah itu menurut saya esensinya lumayan sekali kalau kita pengen minimal tapi hasilnya pengen maksimal. Tadi kan ada fokus mungkin di medsos seperti apa begitu kan, ada terus yang 7 itu marketing langit, mungkin kita semua bisa mengerjakan, cuman yang lainnya itu Pak, mungkin. Makasih Pak Yes. Oke. Oke, Pak Imam. Apa namanya, lebih ke arah bagaimana ya bisnis sampingan ya. Nah, sebenarnya ya sejujurnya malah peluang sekarang itu lagi banyak itu di daerah, nggak ada, bukan di Jakarta ya, bukan di kota, bukan di pusat ibu kota aja mau pindah kan gitu. Nah, biasanya kalau penghasilan sampingan yang saya lakukan, misalnya Mas Imam udah menikah nih ya, udah punya istri gitu ya. Nah, biasanya mainnya itu saya di market istri. Kira-kira circle-nya atau lingkarannya istri, lingkungannya itu butuh produk apa? Karena namanya kita kan suami kerja nih. Nah, perempuan mungkin kerja ataupun di rumah. Biasanya dari perempuan itu penyebarannya lebih cepat soal penjualan. Jadi coba cari nih istrinya, dari istri, kira-kira teman-teman kamu butuhnya apa ya? Butuh apa? Butuh tas, butuh baju. Itu kadang-kadang cuma upload story aja ada yang beli soalnya. Atau kita jual kue kering. Betul. Jadi biasanya saya bilangnya kita ngegulungnya tuh dari marketnya istri. Itu jauh lebih kena. Ya gitu. Istri saya ada dia main snack gitu ya. Cuma gara-gara ibu-ibu ini suka nungguin anak sekolah ya, ya. Bingung mau ngapain, itu suka banget ya, beli snack terus beli snack. Udahlah saya dagangin aja snack. Akhirnya dagang snack. Jualin snack. Ya, habis jualin snack, ternyata ada temennya yang punya kantin di sekolah lain mau minta ditaruh, akhirnya jalan sendiri saya aja, dan itu udah ngasilin puluhan juta. Saya aja bingung gimana tuh bisa begitu ya. Nah itu kan sebenarnya sembari tuh, sembari nungguin anak, Iya, sembari duduk-duduk.
Ibaratnya udahlah, daripada kita beli ST sama orang, udah kita patungan aja atau enggak bikin booth ST, minimal kita yang beli, orang tiap hari kita beli. Oh. Nah, dari situ dari hal itu ya kan, toh juga kan sebenarnya itu bukan jadi kebutuhan, bukan jadi income utama kita. Nah, itu lama-lama bisa ngembang dengan sendirinya. Benar. Jadi berawal dari keluarga kita, dari istri, dari saudara, dari komunitas arisan gitu ya, apa menjadi kebutuhan komunitas tersebut kita sediain nih. Dari Ya. permasalahan mereka kita sediain solusi gitu ya. Yes. Jadi intinya memang kalau berbeda sampingan nih menurut saya Pak Yes, karena kita harus bisa kita lakoni itu apa yang kita sukai, apa yang kita kuasai. Ya. Yang kita sukai itu apa produknya, yang kita kuasai itu apa, itulah yang kita fokuskan seperti yang disampaikan Pak Yes, fokus dengan produk yang kita satu aja nih, media sosial apa yang kita kuasai, jangan pindah-pindah karena pada zaman digital Ya. switch untuk merubah itu cukup cepat, ada godaan lagi copywriting orang lain masuk kelas ini, masuk belum ada sempurna, masuk lagi kelas ini belum bagus lagi, pindah lagi yang lain. Jadi memang kita mau satu aja kita pegang ini, misalnya pegang satu aja, masuk ke kelasnya Pak Yes di Rocket Marketing, nah satu aja, nah kuasai semua yang 7 yang tadi itu yang Pak Yes sampaikan, 7 step untuk menguasai Rocket Marketing tadi itu sampai ke marketing langit. Begitu Pak Imam. Ya, Pak Jani, izin saya satu lagi boleh? Gimana? Ini menarik ya. Satu lagi boleh? Boleh. Wah, ini dari Pari-Pari nih. Pare-pare betul Pak. Pari. Salam sama Bu Aisyah Pak, izin. Ini Pak Yes, terkait yang Bapak bahas tadi, kan ada di poin 3 bangun personal brand gila-gilaan ya, atau yang kedua optimalisasi media sosial. Sementara kan di kami, mungkin Pak Joni Eka juga tahu, di kita sedang gencar-gencarnya iklan-iklan promosi di media sosial. Nah, pada saat saya iklan up di Facebook, di IG, itu yang like atau yang komen tidak terlalu up begitu, tidak terlalu banyak. Tapi pada saat hal yang lain yang biasa, tapi malah banyak. Nah, itu mungkin boleh sharing sedikit Pak untuk kiatnya atau tipsnya seperti apa, karena yang saya alami tidak maksimal gitu Pak. Mungkin Pak Joni Eka juga bisa dibantu. Terima kasih Pak Joni. Pak Yes. Ini masalah Pak Yes sepertinya market untuk di iklan ya, di interestnya target customer untuk mengiklan. Jadi memang harus teknik untuk ada kesukaan itu di interestnya, misalnya ya suka hijab ya, mungkin hijab, dia suka hijab atau suka dengan ustadz-ustadz tertentu gitu ya, jadi komunitas tertentu gitu, dan itu memang banyak riset juga, banyak split testing. Jadi iklan itu harus dibuat 2 atau 3 dengan interest yang berbeda. Jadi yang paling banyak closing itu yang perlu di scale up, yang 2 yang masih yang di bawah closingnya itu atau di take down aja. Jadi perlu di riset juga, perlu dicoba-coba terhadap iklan-iklan itu, interestnya gitu, yang mana gitu ya. Kalau misalnya properti wilayah Tangerang misalnya, yang omset gajinya berapa, kerja di mana, itu laki-laki atau perempuan, itu perlu juga pakai speed testing, ada 2 atau 3 konten yang kita buat dengan target audiens yang berbeda gitu. Begitu ya Pak Yes ya? Yes. Tadi kayaknya Mas Imam juga lebih mengini ke yang statusnya nih, berarti yang organik ya, maksudnya yang organik malah banyak laku katanya. Ya, nah kalau organik memang kadang kita post yang hal keseharian, misalnya kita posting keseharian itu lebih top chart dibandingkan pas jualan kan ya. Nah, memang sejujurnya itu memang itulah tujuan utamanya sosmed. Memang wajar kalau misalnya jualan itu, misalnya kita postingan biasa like-nya 100, posting jualan misalnya jualan atau misalnya promosi produk perusahaan kita itu kok cuma 20 ya, karena memang sosial media kan tempat bersosialisasi, mereka lebih suka tuh untuk posting-posting keseharian kita dibandingkan langsung promo. Caranya gimana? Caranya biasanya saya gabunginnya gimana? Misalnya hari ini Pak Imam lagi di kantor nih, misalnya lagi promosi untuk produk kantor kan ya.
Pak Imam lagi di kantor, foto, selfie, wis, pagi ini sudah siap melayani teman-teman yang mau kirim-kirim barang misalnya, atau mau apa, atau mau produk apa gitu ya. Pak Imam sudah siap, tadi jalanan udara hari ini cerah dan lain sebagainya, dan siap-siap untuk bertugas melayani masyarakat Parepare semuanya. Kalau ada kebutuhan apapun bisa WA ke nomor Mas Imam. Itu jauh lebih enak dibandingkan promo, misalnya langsung flyer nih, dar promo kemerdekaan ini. Itu udah pasti orang, aduh skip lah, langsung di scroll gitu. Berarti yang natural ya Pak Yes ya, Ya. yang natural, yang alami, yang seperti spontanitas begitu itu yang lebih banyak orang suka ya. Yes. Walaupun ujungnya tetap kita jualan gitu. Ya betul, trafficnya itu didapat banyak pada saat-saat itu gitu. Oke Pak Imam, itu ya. Baik, makasih Pak. Oke sip, yang lain silakan. Saya Pak Joni, Oke, tapi nggak pakai silakan. kamera ya. Silakan. Ya, Pak Boleh. Yes, terima kasih untuk sharingnya. Saya mau tanya hanya untuk dari tekniknya Pak Yes ketika untuk personal branding ya Pak. Tadi kan Bapak udah jelasin tuh yang namanya untuk membuat personal branding kita tuh sering-sering aja sharing di sosial media, itu satu. Nah, tapi saya mau nanya dari Pak Yes sendiri, tadi kan Bapak bilang saya banyak loh kerjanya dari sini ke situ, dari sini ke situ gitu. Dan akhirnya sekarang menjadi pekerjaan yang Bapak gelutin sekarang. Nah, teknik apa aja yang Bapak bisa lakukan untuk membuat personal branding Bapak itu bisa dikenal orang menjadi yang sekarang ini? Terima kasih ya Pak, thank you. Oke. Kalau teorinya kan nanti panjang tuh. Kalau soal personal branding ya, kita harus cari persona kita seperti apa, kelebihan kekurangan kita seperti apa, dan lain sebagainya. Tapi yang paling sederhana adalah tadi seperti saya misalnya, oh saya sempat jualan asongan, jualan apa gitu kan ya, dan lain sebagainya. Nah, yang saya lakukan adalah saya sering sharing tips-tips jualan ternyata. Tips-tips jualan, pengalaman saya jualan, saya sharing konsisten. Akhirnya orang ngehnya bahwa, wih, kayaknya kalau mau nanya-nanya soal penjualan, tanya-nanyanya ke Yes deh. Gitu. Akhirnya itu terbentuklah personal branding seperti itu. Ya. Nah, ternyata itu saya secara organik aja. Ternyata itu bisa di-create dari awal. Ya kan, setelah belajar, oh ternyata bisa di-create dari awal. Gimana cara nge-create-nya? Gampang banget. Dari awal kita pengennya dikenal sebagai apa? Oh, dikenal sebagai ibu-ibu rumah tangga misalnya yang jualan hijab misalnya. Ya udah, kita sering-sering sharing soal hijab, tapi jangan cuma jualan, tapi tips-tipsnya, bahan-bahan tentang hijab tuh apa aja, bahan yang adem kalau lagi panas apa, bahan-bahan yang warna yang bagus tuh apa, model-model hijab tuh ada apa aja. Jadi orang kepikiran, ini orang si ibu ini pastinya hijab terus dan bermanfaat. Jadi kalau mau nanya-nanya soal hijab sama dia aja deh. Yes. Itu akhirnya terbangun. Oke. Sip. Begitu Bu Dina. Sedikit lagi Pak John. Oke. Pak Yes, tadi kan Bapak udah bilang tuh sharing aja tips-tips jualan. Nah, dari Pak Yes sendiri itu karena dari experience Bapak atau karena Bapak membaca buku juga? Jadi artinya atau membaca dari kontennya orang dan Bapak copy paste lagi? Oh nggak bisa. Kalau bangun personal brand nggak bisa copy paste. Sama sekali nggak bisa copy paste. Karena kan brand itu kan keasliannya kita. Contoh misalnya, saya sharing misalnya, wih, saya kemarin dapat 10 juta dari jualan produk digital, padahal punya orang lain. Nah, saya sharingin tuh soal itu. Itu saya sharingin di Twitter aja yang lihat ribuan. Wow. Nah, bisa gitu. Lalu saya share lagi, ternyata kemarin saya jualan e-book gitu ya, total dapat 270 juta selama 1 tahun. Nah, saya sharing tentang itu, ya orang akhirnya tahu, ini orang jago nih soal jualan. Gitu.
Misalnya di buku Rocket Marketing di 2015, di 2014 saya berhasil jualan, alhamdulillah, proyek apartemen Sinarmas di BSD waktu itu ya, itu harganya masih 300 jutaan. Saya bisa kejual 10 unit dalam sekali nge-broadcast pakai BBM, zaman BBM waktu itu, dalam waktu 3 menit. Makanya orang bilangnya 3 miliar 3 menit. Nah, kok bisa? Nah, saya jelasin tuh cara-caranya. Yes. Malah ada di buku Rocket Marketing. Jadi saya dapat pembeli 10 unit cuma dari broadcastan. Kok bisa? Karena kuncinya di database. Kok orang lain jual properti satu aja susah, kok saya gampang banget? Karena saya udah punya database-nya dulu yang saya sering kasih sharing tips-tips tadi. Yes. Dia terasa sama saya jual properti, saya akuin. Nah, itu lebih kena buat orang. Sampai hari ini karena ada yang developer yang baca soal 3 miliar 3 menit ini, padahal itu mungkin udah 8 tahun yang lalu. Ya, karena pengalamannya dan bisa di tracking aja, coba aja ke Sinarmas cek gitu ya. Nah, itu akhirnya orang percaya dan trust terkait dengan, kalau mau jualan properti, mau jadi tim properti developernya jalan, ya udah itu tanya ke Yes gitu. Oke, Pak Yes, makasih. Itu keren banget nih. Jadi dari pengalaman kita yang sukses itu bisa menjadi konten untuk kita postingkan gitu ya. Karena itu natural ya, pengalaman kita sendiri gitu. Begitu Bu Lina. Bu Lina, oke. Oke, Pak, thank you very much. Makasih. Oke, yang lain yang ingin bertanya langsung. Ada yang bertanya langsung? Ingin bertanya? Halo? Oke. Pak Yes, Yes. ilmu marketing ini adalah ilmu yang harus dikuasai oleh siapapun ya. Yes, betul. Karena orang keuangan, orang teknik sipil gitu ya, orang buat produksi, ilmu marketing ini harus mereka kuasai juga ya. Betul. Ilmu yang kita kuasai dan kita tidak pernah takut hidup dimanapun ya, hidup dimanapun di negara manapun kita nggak perlu takut ya kalau kita ilmu marketing ini paham ya. Yes, betul. Ya. Nah rekan-rekan ini Pak Yes, teman-teman juga nanya nih tadi kalau kontak Pak Yes kemana ya? Ada akun aja ya, akun atau gimana cara mau lihat kelasnya, lihat apa gitu. Itu di mana lihatnya tuh? Apakah ada di Facebook, di IG atau di mana? Oke. Nah, ini memang banyak yang pertanyaan, tapi memang jujur saya agak nggak begitu intens buka kelas seperti zaman dulu ya. Karena saya kesibukan juga cukup, saya 2 minggu sekali harus ke Cirebon, harus ke Subang, harus ke ada beberapa proyek properti yang ini paling bisanya secara online aja. Tapi nah buat teman-teman paling saya ada ini udah lama sekali saya nggak lakukan, tapi saya mau berbagi buat teman-teman, siapa tahu ada yang butuh untuk belajar lebih intens terkait dengan 7 sales factor ini. Mungkin kalau ada teman-teman ada yang boleh saya sharing soal kelasnya, kalau boleh teman-teman boleh komen gitu ya. Boleh Pak Yes gitu. Kalau banyak yang bilang boleh, saya akan sharingkan gitu ya. Siapa tahu ini bisa ngebantu teman-teman. Program ini nggak rutin, udah lama sekali saya nggak lakukan, tapi untuk membantu teman-teman lebih maksimal terkait program ini, boleh saya sharingkan. Oke, banyak juga yang bilang boleh. Oke, berarti coba saya sharingkan ya. Yes. Nah, Oke. Nah, saya punya namanya program kelas 100 senjata penjualan. Ya, kelas 100 senjata penjualan ini adalah Anda akan diberikan 100 strategi, ya, 100 video untuk membantu meledakkan omset bisnis Anda. Jadi nggak cuma satu. Kenapa banyak orang gagal belajar? Karena dia pakai satu cara aja. Padahal cara itu belum tentu cocok buat dia. Nah, kalau di saya kasih 100 gitu ya. Nah, metodenya dulu saya lakukan ini, saya minta Anda ini berupa e-course. Jadi Anda masuk ke kelas, masuk ke website, Anda daftar, Anda pelajari semua. Dari pengalaman saya, nggak semua orang langsung pelajarin 100-100-nya. Dan penyerapan ilmunya kurang. Makanya metodenya saya ubah. Jadi seperti zaman dulu. Jadi kita masuk ke grup WhatsApp grup. Ini pelajarannya mulai besok. Masuk ke WhatsApp grup. Di WhatsApp grup saya kasih dulu. Misalnya hari ini tentang
fondasi penjualan. Ada tugasnya, Anda kerjain tugasnya besoknya, besok pagi Anda kerjain tugasnya, malam saya kasih materi lagi tentang personal branding. Anda kerjain tugasnya, baru saya cek lagi tugasnya, saya kasih lagi tentang sosmed, Anda kerjain tugasnya, saya pelajari lagi tugasnya. Jadi intens, tapi memang nggak untuk banyak orang, ya. Paling hanya untuk 30 orang aja. Ini namanya 100 senjata penjualan. Ini akan mulai start Jumat, ya. Ini mulai besok 25 Agustus jam 8 malam saya mulai kasih materi pertama selama 9 hari full. Total nanti yang Anda dapatkan lebih dari 100 video di grup WA eksklusif, dan ini hanya untuk 30 orang aja, ya. Nggak bisa banyak karena kalau terlalu banyak, saya pernah lakukan ini 1000 orang secara langsung. Waduh, yang pusing malah saya, ngebalesinnya bingung. Jadi dibatasin hanya 30 orang aja, ya. Ini bahas tentang apa? Cara paling cepat untuk dapetin ratusan followers pertama, bagaimana caranya pembeli nggak jadi beli produk kita tapi tetap dapat duit, bagaimana cara bangun pasukan reseller, mindset menjual yang benar, strategi jualan banyak untuk para dropshipper, strategi dapat prospek Facebook padahal nggak jualan, untuk lead network marketing, 3 strategi bikin pelanggan setia kita promosin produk kita, skakmat marketing, bagaimana bikin calon pelanggan mau membeli produk kita, strategi untuk follow up pembeli, strategi jualan lewat online, mungkin untuk Anda agent insurance, ada agent properti juga, cara bangun personal branding. Wah, ya ini aja saya belum sebutin semua, udah capek. Ini aja cuma 16 ya. Jadi banyak banget ya. Ini kurang lebih reviewnya dari mindset dan fondasi ya. Ini hari pertama biasanya seperti ini. Nah, ini biasanya dulu saya kasih di web, tapi banyak yang nggak pelajari sampai selesai. Jadi nanti saya kasihnya di grup WA eksklusif. Lalu 3 sistem penjualan, bagaimana peningkatan omset menurut Jay Abraham, guru-guru saya Bright Sugar, bagaimana rocket marketing. Nah, ini tentang rocket marketing. Dulu orang harus ikut workshop ini 1 hari full 5 juta rupiah ya untuk dapetin ilmu ini, sampai bahkan saya ke berbagai kota. Nah, ini udah ternyata bersyukurnya sudah ada videonya, video rekamannya. Jadi ini juga Anda dapatkan di kelas online ini. Lalu juga di copywriting ya. Jadi Anda nanti mentoring dimasukin di bareng-bareng sama saya di grup, saya kasih video-videonya ini. Jadi ada hari rocket marketing, ada mentoring, makanya 9 hari copywriting, ada strategi bangun reseller, strategi di sosial media, ya, buat strategi bangun personal brand, strategi funneling, case study. Nah, ini pengalaman saya, bagaimana saya jualan 3.000 buku dalam waktu 3 hari, case study seminar, autoresponder, ya. Marketing langit juga apa aja yang saya lakukan, 3 inti jiwa, pikiran, perasaan, luruskan niat, ya, dan lain sebagainya. Jadi semuanya udah cukup lengkap selama 9 hari full. Dan setelah 9 hari grup nggak dibubarkan, Anda masih bisa konsultasi juga langsung sama saya. Ya. Nah, ini murid saya, ini dari kelas online 100 senjata penjualan ya. Wah, apa namanya, mereka ini saya ketinggalan materi nih, baru terapin 1 jurus sudah kebanjiran. Ini murid kurang asap, dikasih 100 jurus, malah praktekinnya cuma 1. Untung omsetnya naik ya, murid bandel nih. Ini selamat siang coach, ilmunya nendang banget. Saya praktek 1 strategi, hasilnya nonjok pisan, ada yang nyampe 7,5 juta dalam 6 jam saja, itu baru pakai 100 strategi. Ini juga murid bandel, dikasih 100 dipraktekinnya 1 ya. Jadi Anda praktekin 1 aja udah penjualan nih. Closing lagi 1 coach. Ya Allah, energi dari komunitas saya positif juga coach, yang luar biasa, semangat. Nah, ini bedanya pembelajaran kalau di WA group lebih intens dibandingkan sekedar e-course yang Anda harus belajar sendiri gitu. Ya. Materinya. Alhamdulillah kemarin closing 1 dari affiliate. Posisi saya sekarang waktu start masih awal baru komisi personal branding, sekarang komisi 200.000. Ya, ini closing lagi main pakai FB Ads ya? Enggak, organik pakai ilmunya Pak Yes. Cakep, organik aja bisa sampai Malaysia ya. Yes, praktek ilmunya Pak Yes, ya Allah bisa. Ini mereka yang ngirimin aja di grup ya. Jadi bukan saya minta testimoni, ini kirim-kirimin aja. Hanya menyampaikan terima kasih saja coach. Ini saya pakai jurus free product, mantul. Ya, dapat 1 juta. Bagaimana caranya pakai free product kok dapat duit 1 juta? Nah, itu ada polanya. Ya, saya lupa pakai jurus apa. Ini kurang asem nih. Mas Rio nih dulu ngirimnya tuh paling cuma 1, 2. Sekarang ngirimnya udah mulai banyak. Dia malah lupa. Saya lupa coach pakai jurus apa. Saking banyaknya yang dikasih. Terima kasih coach, ilmunya sangat bermanfaat ya. Ini kurang asem. Ya. Ini Kang Jimoy, terima kasih berkali-kali, beneran nggak pakai lama langsung balik modal berkali-kali lipat, padahal baru pakai jenis 1 jurus ya. Profit lagi Pak Yes, belum ada 5 menit. Wah, testimoni banyak sekali, ilmunya benar-benar mahal ya. Saya pelajari materi, terima kasih menginspirasi saya bulan ini masarin produk lain pakai strategi upselling yang coach ajarkan. Alhamdulillah direspon baik sama buyer ya. Dan bersyukur banget di 2021 juga di tengah pandemi saya diliput majalah SWA karena
kelas ini karena dianggap di tengah pandemi menggelorakan semangat UKM, UMKM di tengah banyak orang yang kena PHK dan layoff, dirumahkan. Dari ESWA ternyata viral ke majalah Mix, People of the Week, lalu juga ke Investor ID, ya ke Tempo juga dan ke banyak tempat lainnya. Sampai di sini nangkep kira-kira siapa yang tertarik buat ikutan kelasnya untuk belajar lebih intensif. Daftarnya gimana Kak? Daftar mau Pak? Yes, saya gabung. Wes mau rekan-rekan. Yes. Wede, banyak banget yang mau ya. Saya. Yes. Ini apa namanya? Jujur aja itu satu modul saya Rocket Marketing aja dulu orang bayarnya 3 juta rupiah. Makanya kelas 100 senjata penjualan ini harganya hanya 497.000. Ya. Anda bayar ini paling gampang hitungannya 497.000 bagi 100 video. Satu video berapa? Nggak nyampe 5.000. Ya, murah banget, keterlaluan murahnya, ya, sangat-sangat keterlaluan murahnya, ya. Tapi saya tahu nggak semua orang juga punya uang untuk budget belajar sampai 497.000. Padahal walaupun tadi Anda udah lihat testimoninya luar biasa, sampai media-media besar bisa meliput. Jadi mereka nggak mungkin ibaratnya dengan harga dia tahu kualitasnya, mereka udah menyusup ke dalam gitu ya, udah cari tahu dan akhirnya mereka mau meliput gitu ya. Tapi hari ini saya mau kasih harga spesial buat teman-teman, tapi sekali lagi saya ngomong ya, terbatas 30 orang aja. Saya nggak akan lebih, nggak akan kurang. Nanti di grupnya Anda akan lihat sendiri bahwa cuma 30, jadi nggak lebih, nggak kurang. Jadi hanya 30 orang. Siapa yang kepingin kalau dapat harga spesialnya lebih murah dari cuma 497.000, lebih murah dari 5.000 perak? Siapa yang mau kalau harganya lebih murah? Yang mau coba komen, mau? Saya Pak, mau. Oke, ya. Waduh, ini yang bilang mau aja lebih 30 orang ini. Ya, banyak banget ya. Oke, mau. Oke, sebentar ya. Oke, nah khusus buat hari ini, dan ini memang khusus buat teman-teman. Saya nggak adain ini rutin. Kalau Anda tanya lagi, Pak Yes, kapan lagi ada berikutnya? Saya jujur, saya nggak bisa jawab. Gitu ya. Saya nggak bisa jawab karena memang saya nggak rutin dan main income saya bukan ini memang. Gitu ya, bukan kelas 100 senjata penjualan. Nah, penawaran khusus spesial hari ini dari 497 harganya cuma 297.000 aja. Berarti satu videonya itu nggak nyampe 3.000 rupiah. Ya kan, murah sekali. Anda bisa WA ke 0882 9042 3302. Anda bisa WA ke 0882 9042 3302 dengan format 100 SP spasi nama spasi profesi. Nanti dibalas sama tim saya, ya itu untuk apa namanya, harganya hanya 297.000, tapi untuk 30 orang aja. Setelah 30 orang, maka mohon maaf Bapak Ibu, apa namanya, langsung kita tutup. Setelah 30 orang transfer, ya, maka mohon maaf langsung ditutup. Ya. 08 nomornya diulangi Pak Yes, 0882 9042 3302, sorry, 0882 9042 3302 ya. 0882 9042 3302 ya. Kita langsung start besok malam jam 8 malam pukul 20 WIB ya. Itu sebabnya selama 9 hari full bersama saya, dan setelah itu grup nggak dibubarkan. Anda masih bisa tanya-tanya lagi. Anda bisa WA ke 0882 9042 3302. Formatnya 100 SP, spasi nama, spasi profesi. Ya. Wah, udah ada yang nih kata tim saya udah ada yang WA aja nih. Ya. Sekali lagi saya mau bilang ini hanya untuk 30 orang, jadi nggak lebih, nggak kurang. Jadi kalaupun ini ada ratusan orang, ada 100-an orang lebih, semua daftar, semua transfer, mohon maaf, setelah 30 transfer itu langsung kita tutup. Kalaupun ada yang lebih transfernya, mau nggak mau kita balikin. Karena memang kalau lebih dari 30 orang, yang susah saya. Ya, yang susah sayanya. Ya, bukan teman-teman yang susah sayanya. Karena saya ngebalesin jawaban teman-teman, ada yang tanya dan lain sebagainya, maka kita balesin hanya untuk 30 orang saja. Oke, itu aja Pak mungkin dari saya. Oke.
Tanya Pak John. Cintanya Pak John. Oke, siapa tadi terakhir ya? Pak siapa Pak nih? John. Pak Silakan. Muhammad Sudirman. Pak Bang. Sudirman. Ya. Oke, Terima silakan kasih. Pak Sudirman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak John. Salam kenal Pak Yes. Yes. Nggak pernah Pak No ya, harus Yes. Semangat sekali. Gini Pak Yes, kami ini ada minimarket di tidak terlalu jalan utama, agak masuk ke dalam di dalam komplek perumahan. Yes. Ada banyak perumahan. Bagaimana strateginya target pasar kita warga tetangga kita ini Pak, pelayanan kita jadi biar bisa kebutuhan warga tetangga kita itu ke toko kita. Jadi selama ini baru sebatas di grup WA kami lakukan, kemudian beberapa kali sering kita promokan dan akhirnya kita antar gratis gitu. Gimana nih Pak strateginya Pak Yes? Terima kasih. Oke. Kalau misalnya tadi itu udah strategi bagus Pak. Jadi pakai pola antar gratis. Nah, kalau misalnya untuk di daerah sebelahnya, kalau memang misalnya Bapak udah di luar di sebelah perumahan Bapak, Pak, selain promonya udah bagus antar gratis, tinggal bagaimana kan penetrasinya. Saran saya kalau misalnya memang ada di waktu-waktu yang minimarket Bapak nggak begitu ramai, ya mungkin ada 1-2 karyawan Bapak, mereka canvassing aja, mereka kiterin perumahan sebelah Pak, kelilingin, bikinin brosur Pak untuk antar gratis, plus isi ada harga-harga promo dari Bapak, ya kasih ke mereka. Tapi si karyawan Bapak dia kasih brosur sambil minta nomor handphone juga balik Pak. Jadi nggak cuma kasih brosur. Jadi kembalinya ke Bapak, kontrolnya Bapak, berapa banyak nomor handphone yang kamu dapat. Nah, jadi kalau udah dapat 100 nomor handphone, 200 nomor handphone, wah kan tinggal kita WA Pak. Masa nggak ada satu yang nyantol gitu Pak. Dari situ kan bisa repeat order. Jadi kita nggak ongkir. Kurang lebih gitu Pak. Kalau di grup WA tadi nggak terlalu ya Pak. Di grup WA tuh hampir seluruh tetangga komplek ada di situ. Tapi kita nggak enak kalau promo terus kan setiap hari. Iya, itu dia Pak. Kalau di grup WA kan nggak enak kalau dikit promo terus Pak. Betul. Oke, makasih Pak Yes. Ya. Terima kasih Pak Muhammad Sudirman. Wah, keren banget ini. Ilmu daging semua ini tip 7 buat teman-teman semuanya untuk bisa berjualan dimanapun, profesi apapun, baik di kantoran, kerja di usaha di kantor atau di perusahaan-perusahaan atau punya usaha bisnis online. Yang 7 ini yang disampaikan oleh Pak Yes tadi sampaikan itu cukup powerful. Saya ulangi, perlu adanya target customer yang tepat, kemudian membangun optimisasi jaringan, kemudian bangun sistem, kemudian apa lagi ya? Personal branding. Masih banyak lagi tuh, banyak banget. Marketing langit pokoknya yang terakhir, marketing langit dan sebagainya. Silakan teman-teman bisa putar lagi. Kita punya YouTube Postpreneur, nanti kita recording, kita upload juga di situ. Teman-teman bisa pelajari kembali materi dari Pak Yes ini. Dan yang ingin daftarin buat senjata penjualan ini, dimanapun profesinya, dimanapun kantornya, ini senjata penjualan itu cukup bagus. Baik itu properti, maupun pegawai kantor, atau pegawai kurir, dan pegawai usaha online, dan semuanya bisa untuk berjualan dengan strategi yang 100 ini. Pengalaman dari Pak Yes. Rekan sekalian, Pak Yes ini kita sudah di ujung waktu. Yes. Dari kami mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan kepada kita pada hari ini. Temanya cara meningkatkan omset penjualan. Nah, teknik marketing ini yang disampaikan oleh Pak Bang Yes ini adalah pengalaman pribadi yang juga di buku beliau tentang rocket marketing yang juga hanya 3 bulan laku 10.000 buku, luar biasa. Dan masih banyak yang beli-beli juga karena masih relevan dengan kondisi saat ini.
tinggal kita baca, kita aplikasi lagi buat di usaha kita. Nah, rekan-rekan sekalian, PT Pos Indonesia juga punya peluang usaha untuk membuka agen pos. Agen pos itu adalah teman-teman bisa menjadi pengelola agen dan akan mendapatkan imbal jasa dari kantor, dari agen pos tersebut. Nah, silakan nanti WA ke saya ke 0819 334 20.000 untuk yang kepingin untuk membuka layanan agen pos. Bahkan agen pos itu kalau kita bisnis online lancar, agen posnya juga dapat juga. Jadi double cuan. Dari produk dapat, dari agen itu juga dapat ya. Ya imbasnya hampir 20% dari kolektif dari fee ongkos kirim gitu ya. Kalau ongkos kirim 1 juta dapat 200.000. Kalau ongkosnya 10 juta bisa dapat 2 juta gitu ya. Dan itu bisa dalam negeri dan luar negeri. Silakan kontak ke saya saja ke 0819 334 20.000 Juni Eka Putra. Dan itu dari kami PT Pos Indonesia. Sekali lagi, Pak Yas tinggal di Bandung atau Jakarta? Jakarta. Oke, nanti kita bisa ketemu-ketemu, ngopi-ngopi bareng di Jakarta, bisa ngobrol-ngobrol, kita buat silaturahmi. Boleh. Kalau ada waktu Bapak di antara kesibukan ya, sibuk juga datang ke daerah-daerah, ke Subang, ke ini ya, banyak proyek-proyek ke Pak Yas ini. Propertinya juga cukup lancar ya, cukup perlu dicontoh nih, perlu dicontoh ilmunya. Rekan-rekan, mohon maaf juga bila ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum dijawab, mungkin bisa japri saya juga, nanti kita bisa sampaikan ke Pak Yas. Sekali lagi teman-teman, para peserta webinar Pospreneur yang ke-82 ini, jangan lupa nanti hadir di Kamis depan, Pospreneur di hari Kamis depan ke-83, temanya tentang proses sertifikasi halal untuk produk. Proses sertifikasi halal produk, serta juga terkait dengan security atau aware terhadap digitalisasi. Jadi banyak sekarang digitalisasi itu yang fraud gitu ya. Jadi teman-teman para UMKM juga aware terhadap digitalisasi, terhadap penggunaan digital. Ada 2 tema pada hari yang sama di webinar Pospreneur ke-83 di Kamis depan. Silakan Cun, tetap info ini masih free dan tidak berbayar. Kita memberi akses informasi buat siapapun, mendapatkan ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan supaya kita dapat cuan, supaya kita mandiri di usaha kita, dan juga kita bisa ekspor. Tujuan kita ekspor nih. Karena tema ekspor juga ada di Kamis depan di bulan September tanggal 7, kita belajar tentang bagaimana cari buyer ekspor. Nah, ini perlu teknik juga nih untuk itu. Pak Yas, tema kita cukup banyak ini, juga beragam. Ya, salah satu tentang marketing ini, kemarin tentang sumber daya manusia, bagaimana pengelolaan sumber daya manusia SDM di UMKM. Cukup bagus juga, cukup memberi inspirasi buat para pelaku usaha dimanapun berada. Pak Yas, Wandi, kita ketemu. Jangan, saya izin juga nanti kontak-kontak juga untuk kita bisa kapan kita bisa ngopi bareng. Boleh. Sebagai buat Indonesia bisa kita bisa lebih mandiri, bisa kita kuasai ASEAN dan dunia kita kuasai untuk produk-produk yang kita jual. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Yes, Pak Joni. Terima kasih. Thank you, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Joni. Makasih Pak Jun. Terima kasih, jangan lupa absen ya. Iya. Pak Jun nomornya belum ada. Terima kasih, Pak Yes. Udah, saya share di link ya di chat room. Silakan copy paste aja, nanti langsung. Oke, rekan-rekan, terima kasih banyak. Jangan lupa di webinar kita ke-83 di Kamis depan, temanya adalah proses sertifikasi halal produk. Kemudian tentang security aware, fraud terhadap kombinasi fraud terhadap digital ya, produk digital. Nah, itu terima kasih banyak. Silakan yang absen. Sudah semua. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.